Hai teman-teman CGP, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Malam ini saya Felicia SPD akan menceritakan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara pada saat ini. Saya ingin menceritakan di awal, sebelum saya mempelajari modul titik satu ini, saya itu masih berpendapat bahwa guru itu menjadi pusat dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi siswa itu tinggal mengikut apapun yang guru perintahkan di dalam kelas. Jadi guru itu tujuannya hanya untuk mencapai target nilai sekian. Misalnya targetnya KKM siswa 90 harus tuntas. Jadi guru itu hanya ingin mengejar KKM tersebut, tidak mau tahu prosesnya seperti apa. Jadi orientasi saya sebelum saya mempelajari modul titik satu itu, orientasi saya itu di hasil dari siswa tersebut. Kemudian um, siswa juga kelihatannya tidak terlalu antusias di dalam kegiatan belajar mengajar karena mereka seperti tertekan karena di mana guru yang menjadi objek di situ. Siswa itu hanya manut aja, hanya ngikuti aja apa yang guru sampaikan. Disuruh belajar, mereka belajar. Disuruh kerjakan tugas, mereka kerjakan tugas. Kayaknya angguk-angguk saja gitu kan. Um, Sekarang setelah mempelajari modul titik satu, saya mulai open mind, mindset saya mulai terbuka satu demi satu, di mana awalnya yang tadi saya terfokus pada target, pada penilaian kognitif, sekarang saya itu lebih ke ukuran proses siswa ini. Jadi bagaimana siswa itu merasa senang dalam proses pembelajaran, bagaimana saya menciptakan kebahagiaan dalam kelas saya pada saat saya mengajar. Jadi mindset saya itu langsung berubah, yang tadinya teacher center sekarang sudah mulai mengarah ke student center, dan kelihatan bahwa siswa itu semakin antusias. Kemudian saya itu lebih memerdekakan anak. Jadi anak itu saya beri waktu untuk mereka mengeluarkan ide-ide mereka. Jadi terkadang siswa kita ini diam-diam juga mempunyai ide-ide yang kreatif, ide-ide yang brilian tanpa kita sadar. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai guru kita berdiskusi dengan mereka akan tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana prosesnya. Jadi mereka itu berhak untuk menentukan ide mereka, kemudian kita hanya menuntun di situ. Jadi tugas kita guru itu menuntun mereka bagaimana mereka mencapai apa yang mereka inginkan, pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi mereka. Kemudian untuk mencapai hal-hal tersebut ada banyak cara yang saya lakukan. Salah satunya tadi mengajak mereka diskusi untuk materi kedepannya, bagaimana prosesnya misalnya. Kemudian saya itu di awal untuk mencegah siswa pelanggaran tata tertib oleh siswa, saya itu mengajak anak-anak itu untuk membuat kesepakatan bersama dalam kelas. Misalnya contohnya handphone tidak diperkenankan untuk dibawa serta di dalam kelas pada saat proses pembelajaran, kecuali apabila materi yang saya sampaikan itu memerlukan handphone. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya dapatkan, sesuatu yang new yang uh, can open my mind. For example, menginterpretasikan permainan sebagai bahan ajar atau materi ajar di dalam kelas. Jadi seperti yang udah kemarin dibahas bersama dalam grup diskusi CGP, bahwa kita bisa memakai games, memakai permainan, bila perlu permainan yang tradisional yang seperti lompat tali, apapun itu yang mengandung nilai-nilai moral kita sebagai bangsa Indonesia, itu bisa kita gali, bisa kita ambil kembali, kita padukan dengan materi atau mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya kemarin ada yang membahas tentang layang-layang. Jadi di layang-layang itu bisa kita tuliskan misalnya rumus-rumus matematika, kemudian bagaimana caranya, misalnya kita mengadakan
pembuatan layang-layang terindah misalnya di kelas, yang ke dalamnya itu ada rumusan matematika. Jadi siswa itu merasa tertantang, merasa lebih tertarik dengan hal itu. Dengan cara mereka menulis rumus, mengingat pas sedang menulis itu, jadi kita tidak perlu memaksa mereka untuk mengingat atau memaksa mereka sampai menghukum misalnya. Jadi dengan kebiasaan itu sambil melatih kreativitas mereka, jadi mereka itu tidak sengaja juga bisa hafal sendiri. Kalau itu menurut pendapat saya dan rekan-rekan kemarin setelah kami diskusi di dalam kelas CGP. Adapun kompetensi pelajar di abad ke-21 ini yang kita harus miliki atau kita harus kembangkan bersama siswa-siswa kita di kelas sebagai guru CGP, yaitu bagaimana kita mengasah kreatif kreat ke critical thinking kita. Kita itu harus mampu berpikir kreatif. Jadi kita itu harus mampu mengukur bakat minat siswa. Kita bisa mengobservasi mereka bagaimana siswa ini, apakah dia ini termasuk tingkat apa. Jadi kan karena siswa ini kan dalam satu kelas misalnya tiga, mereka ini berbeda-beda antara satu orang dan satu orang yang lainnya. Mereka itu datang dari latar belakang yang berbeda, datang juga dengan lingkungan yang berbeda. Jadi bagaimana kita harus kenal dengan mereka. Jadi tidak ada unsur paksaan di dalam kegiatan proses belajar, karena kita itu mengetahui latar belakang mereka, kondisi lingkungan, kondisi alam dari mana mereka berasal. Kemudian how to create creativity in class, bagaimana kita di dalam kelas. Jadi sebagai guru kita juga harus bisa kreatif mengajak siswa, tidak hanya monoton, tidak hanya ceramah misalnya, atau tiap minggunya kita hanya diskusi misalnya. Itu kan pasti membetekkan tuh oleh dipikir oleh siswa gitu kan. Jadi kita sebagai guru CGP itu kedepannya diharapkan untuk menumbuhkan semangat kreativitas kita, dan kelaknya akan kita um, sambil kita menumbuhkan juga kreativitas siswa kita. Jadi potensi-potensi anak itu kita gali, apa yang mereka miliki itu kita gali potensi mereka supaya dapat willingnya di sana. Kemudian communication, jadi kita itu harus bisa berkomunikasi bukan hanya dengan anak tetapi juga dengan uh, lingkungan sekitar atau masyarakat sekolah, misalnya kepala sekolah, teman-teman sejawat, bahkan orang tua murid. Jadi kita itu tidak bisa pasif sebagai guru CGP, tapi kita harus mampu mengajak atau memberi pengaruh yang positif kepada lingkungan-lingkungan kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir itu collaboration. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, membawa siswa itu berkolaborasi, mengerjakan sesuatu secara bergotong royong. Misalnya seperti kemarin sewaktu kelompok kami presentasi ini, kami mengangkat tema sosial, adat sosial budaya yang bisa dibawa di dalam materi ajar, yaitu kami memilih naik dango, di mana naik dango itu menunjukkan rasa semangat gotong royong, kemudian tanggung jawab di sana, disiplin juga, kerjasama. Jadi itu bisa kita bawa ke dalam kelas dengan kita modif nih, kita modifikasi, kita bikin naik dango mini di kelas, kita ambil yang bisa kita adakan. Jadi meskipun tidak semua all in one, tetapi kita bisa ambil prosesnya sedikit demi sedikit yang menurut kita sesuai dan bisa kita gali, bisa kita tanamkan, bisa kita implementasikan di dalam masyarakat sekolah kita. Hanya ini sedikit cerita, refleksi dan pengetahuan dan pengalaman baru yang setelah saya dapatkan dari modul 1.1. Kedepannya semoga bermanfaat. Saya pamit undur. See you. Thank you.